Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana bittaqwa wassa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan 'abdin lam yakhsha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan salat Jumat kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga pada Jumat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan tema tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk negeri Syam atau yang kita kenal dengan negeri Palestina. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, siapapun kita dan dari golongan manapun kita berada, asal kita memiliki akal yang sehat, pasti akan mendatangkan ketentraman dalam hidupnya, kedamaian dan kenyamanan. Siapapun kita yang masih memposisikan akal sehatnya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga, yang telah disematkan kepada manusia, pasti akan mendapatkan hidup di sebuah negeri yang aman, nyaman, berkah, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dianugerahi akal yang sehat selalu ingin mewujudkan negerinya menjadi negeri yang makmur, negeri yang dijambakan, negeri yang tempat untuk mengarungi kehidupan dalam kehidupan dunia, negeri yang dilukiskan dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surah As-Sabat ayat yang ke-15, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha mampu. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, untuk mencapai harapan dan cita-cita mendapatkan negeri yang aman sentosa, itu tidaklah sekonyong-konyong datang begitu saja, akan tetapi harus disertai dengan usaha, ikhtiar, tawakal, serta doa. Kita yakin tidak mungkin seorang dokter akan menjadi dokter apabila tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin seorang bisa menjadi hakim apabila ia tidak belajar ilmu. Demikian juga seorang guru tidak akan menjadi guru yang profesional manakala ia tidak pernah atau belum pernah mengenyam pendidikan yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh sebab itu semua harapan dan cita-cita yang diraih apabila telah melalui proses, tidak mungkin seseorang meraih kesuksesan tanpa adanya suatu proses. Bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia pun diraih setelah melalui proses yang sangat panjang. Indonesia menjadi negeri yang aman, nyaman, tenang, dan makmur karena telah melalui proses yang sangat panjang. Apabila kita menginginkan negeri kita ini menjadi negeri yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa Allah memberikan naungannya, maka tidak lain jawabannya adalah kecuali lakukanlah konsep iman dan takwa dalam menata kehidupan berbangsa ini. Kedepankan nilai-nilai keadilan sehingga masyarakat merasa diayomi dan memunculkan sifat yang marhamah, rasa kasih sayang di antara kita, baik di kalangan pemerintahan, pejabat maupun di kalangan rakyat biasa. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, apabila konsep iman dan takwa kepada Allah ini sudah diterapkan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati dan memenuhi janji-janjinya. Karena itu berkeyakinan dan sudah menjadi akidah kaum muslimin bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Inilah di antara janji Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu fattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakatun minas samai wal ardh, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sebab perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, tamsil atau perumpamaan dalam Al-Quran banyak mengisahkan bahwa ada negeri yang dahulu penduduknya tidak beriman, lalu berubah menjadi negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka negeri tersebut menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur, negeri yang penuh keamanan, kedamaian, dan kenyamanan serta kemakmuran karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, terdapat tamsil atau perumpamaan bahwa ada negeri yang dahulunya beriman penduduknya dan bertakwa, namun belakangan mereka menjadi negeri yang penduduknya ingkar dan mengkufuri nikmat Allah serta karunia-karunia Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dan negaranya menjadi negeri yang kacau balau, menjadi negeri yang carut marut, menjadi negeri yang penuh dengan perubahan, ketidaknyamanan, ketidakdamaian, dan ketidaktentraman. Allah mencabut akan keberkahan negeri tersebut. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, kita merasa khawatir melihat keadaan negeri kita akhir-akhir ini. Banyak sekali ketimpangan dan ketidakadilan, kemaksiatan merajalela, korupsi menjadi suatu budaya, bahkan dilakukan secara terbuka dan masif, yang bagi pelaku koruptor sudah tidak maju lagi. Bahkan juga korupsi secara berjamaah. Tidak ada lagi rasa kasih sayang kepada rakyatnya sendiri,
Apabila fenomena ini terus berlanjut dan tidak segera diakhiri, kita merasa khawatir keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada negeri kita, negeri yang sangat damai, nyaman dan tenang. Kemudian Allah akan memberikan kabarnya. Semoga negeri kita yang kita cintai tidak sampai menjadi. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarta bi an'amillah fa'adhaqa Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasma'un. Yang artinya, dan Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman, tentram, rezekinya datang melimpah ruah dari setiap tempat, tetapi karena penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah menimpakan bencana berupa kelaparan, ketakutan, sebab ulah dan perilaku mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, mari kita berkaca kepada suatu negeri yang penuh kerahasiaan di balik permintaan keberkahan atas doa-doa Rasulullah SAW, yaitu ke negeri Sam atau yang kita kenal dengan negeri Palestina. Dahulu disebut sebagai negeri Sam. Kini negeri ini sudah mekar, sudah berubah menjadi beberapa negeri atau menjadi beberapa negara, yakni Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, Zionis Yahudi menjajah. Dahulu karena negeri Sam ini menjadi negeri yang mendapat perhatian khusus dalam literatur keagamaan. Bahkan Rasulullah SAW memohonkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas negeri Sam ini, seperti dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi samina wa fi yamanina qadu wa fi najdina qala hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'ul qarmus syaitan. Yang artinya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berkatilah kami kepada negeri Sam kami dan negeri Yaman kami. Ibnu Umar berkata, para sahabat berkata juga, untuk negeri Najd kami ya Rasulullah. Beliau kembali berdoa, ya Allah, berkatilah kami pada negeri Sam kami, negeri Yaman kami. Para sahabat berkata lagi, juga untuk negeri Najd kami. Kemudian Ibnu Umar berkata, beliau lalu bersabda, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, doa Rasulullah ini terkabul. Negeri Sam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW pada saat beliau masih berumur 12 tahun. Negeri yang pernah dijadikan tempat pijakan pertama. Rasulullah SAW naik Mi'raj ke langit yang ketujuh dan ke Sidratul Muntaha. Ini dipenuhi dengan fitnah, ditambah lagi dengan kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel Yahudi, telah memporak-porandakan negeri yang diberkati tersebut, negeri Palestina, negara yang pertama kali bersama negeri Mesir mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia sudah merdeka 78 tahun, sementara negeri Palestina yang pernah mengucapkan selamat mengakui atas kemerdekaan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaan yang penuh. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, kita selaku saudara muslim bangsa Palestina merasa optimis bahwa negeri yang pernah didiami oleh para nabi dan rasul akan segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan penduduk Syam senantiasa berada di atas lahap yang dominan hingga datangnya yang berkiamat. Sebagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah, tak terpengaruh oleh perang-perang yang menggembosi atau menjajah, dan tidak pula orang yang berseberangan hingga datang keputusan Allah dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga diungkapkan bahwa karakter dan pola keagamaan warga Syam menjadi tolak ukur kebinasaan umat. Jika penduduk Syam merusak agamanya, maka tak tersisa kebaikan di tengah hari. Kemudian keistimewaan negeri lain negeri Syam adalah karena negeri tersebut dinaungi oleh sayap malaikat rahmat dan merupakan pusat negeri Islam pada akhir zaman. Ketegasan ini terdapat juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan masih banyak riwayat hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang keistimewaan dan pendidikan negeri Syam. Syam adalah suatu benteng terakhir perang yang dahsyat di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dikaruniai pasukan di negeri kelak, dikaruniai pasukan yang terbaik, dan menjadi lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Dan juga di dalam riwayat Imam Ahmad di sana dikatakan negeri Syam ini juga menjadi negeri yang kelak Dajjal akan memenuhi ajalnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam khutbah kali ini menjadikan perhatian bagi kita semuanya agar bangsa kita, negara kita yang kita cintai tetap menjadi negeri yang aman, damai, penuh dengan kemakmuran, dan masyarakatnya masyarakat yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul